Oke, selamat siang Bang. Selamat siang. Sebelumnya yang nyamannya dipanggil siapa nih? Uh, Perkenalkan Bang, nama Eh, saya Muhammad Rizali. Biasa dipanggil Jali, kalau oh teman-teman Jali. panggil Bang. Oke, berarti nyamannya disapa apa nih Bang? D, Boleh Bang. Bang aja. Oke. Nah, sebenarnya di sini tadi dari mana nih? Dari rumah? Dari mana? Sebelumnya dari tempat tongkrongan sih Bang. Iya. Jadi sebelum ke situ saya sempat nongkrong di salah satu kafe yang ada di Banda Aceh. Nah, nongkrong sana bareng teman-teman. Hmm, Terus kalian nih lah, kan jadwal kita jam 2 nih. iya. Nah, sebelum tuh saya nongkrong dulu sana bareng teman-teman. Cerita-cerita juga curhat kalau mau ke abang gitu. Oh, oke. Jadi bilang ke saya dulu, terus mereka nanya, ih di mana tuh katanya. Ada Rupiah Konseling di Banda? Ada, aku bilang. Saya bilang, ada. Kayak saya kan juga lagi kayak pusing itu bang. Nah, Hmm, akhirnya ada memutuskan untuk konseling ke sini gitu. oke. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih Bang? Kesibukannya lagi kerja sih bang. Jadi saya tuh Hmm. kerja di salah satu saya tuh barista di salah satu cafe di Banda Aceh. Tapi shift gitu kerjanya. Oh, shift Saya ya. kerja sambil kuliah juga bang. Shiftnya shift apa? Pagi, malam? Shiftnya tuh tergantung bang, menyesuaikan jadwal kuliah saya. Oh, sebagai aku ya. Ya Oke. kadang dari pagi sampai siang, kadang siang sampai sore. Kalau malam itu biasanya di hari hari yang kayak libur gitu bang, kayak misalnya hari malam Sabtu, terus hari besok tanggal merah. Hmm. Nah situ saya biasanya. Kalau malam minggu baru-baru ini sih bang, sebelumnya enggak. Oh, oke oke. Berarti apa? Selain jadi barista, lagi jadi mahasiswa juga sekarang ya? Iya Semester bang. berapa sekarang? Sekarang tuh saya udah semester 6 bang. Oh, semester 6 ya. Oke, Ini mantap saya panggil mantap. abang, abang boleh panggil Boleh boleh Pak boleh. Dokter abang. Aman, abang aja, Oh, Bang. oke baik bang. Ah, oke. Apa namanya? Jadi ada masalah apa nih datang ke sini? Hmm, Gimana ya bang ceritanya? Boleh cerita dari awal nih bang. Boleh. Nah jadi waktu itu kan bang, saya kayak suka gitu bang ke sama salah satu perempuan yang saya temui. Waktu itu saya ketemunya tuh di Taman Budaya. Hmm. Nah jadi Taman Budaya tuh ada acara nobar gitu, film yang teman saya buat. Judulnya tuh Hikayat Warung Kopi. Oh, oke. Nah jadi pas saya pergi nonton sana kan saya kan dapat undangan tuh. Jadi nontonnya tuh yang diundang-undang aja bang, nggak untuk umum. Nah kan soalnya mereka butuh kayak review jujur dari teman-teman terdekat untuk dipublikasikan secara luas. Nah saat itu saya diundang, kemudian saya datanglah ke sana. Ketika saya datang ke sana, saya melihat perempuan nih bang di foto booth, Iya. lagi foto-foto. Nah ketika saya lihat dia lihat saya juga. Saya merasa kayak apa nih gitu. Kayak pas dia lihat saya tuh kayak berbunga-bunga, mungkin cinta pada pandangan pertama ya bang. Iya. Nah itu ketika saya lihat dia lihat dia senyum. Senyum. Saya pikir senyumnya tuh ke saya. Rupanya ke teman saya Hmm. bang. Rupanya tuh temannya teman saya. Rupanya itu Oh. ya temannya teman saya. Jadi teman saya itu temannya yang perempuan itu. Hmm. Nah terus udahlah kami masuk ke ruang nonton. Waktu nonton tiba-tiba si cewek ini ngecek teman saya. Dia bilang, di belakang ada kursi kosong nggak? Soalnya kami dulu kan barisan paling belakang. Nah dia dicek itu. Terus kata teman saya ada nih kosong. Nah terus cewek itu pindahlah ke belakang. Habis itu setelah itu ngobrol lah mereka. Jadi saya nggak dianggap gitu. Udah saya menikmati filmnya aja. Tuh, mempersiapkan review untuk teman saya gitu. Soalnya itu kan film teman saya. Hmm. Nah setelah selesai dari acara nonton tersebut, saya tanyalah ke teman saya, Bre, itu siapa? Oh itu teman aku katanya. Sabi itu bre, gue bilang. Jomblo nggak? Saya bilang bang. Terus bilang jomblo mau nggak jal katanya. Ih boleh tuh, serius nih, serius. Tapi aku kayak nggak punya pengalaman gitu masalah percintaan ini. Aku bilang ke kawan aku Hmm. kan. Terus dia bilang, nggak apa-apa aman tuh biar aku bantu kata teman saya. Oke lah boleh tuh. Dan pertama apa nih follow IG-nya dulu jal katanya. Langsung follow IG nih. Iya iya katanya. Terus step awal dekatin tuh follow IG kata teman saya. Ya udah serius nih bang. Soalnya kan kayak malu gitu bang. Soalnya emang nggak pernah deketin cewek gitu. Nah di follow lah sama dia. Terus aku tanya, terus apa lagi nih?
Nama teman saya tuh Ibarul, Iya. biar gampangnya lah. Jadi ini ngapain lagi Rul, aku bilang. Terus kata dia udah DM aja langsung. Nah, serius chat apa, soalnya kan emang nggak ada pengalaman, jadi ya udahlah dia lah yang buat ini, buat apa, chatnya tuh, topik perbincangan tuh dari teman saya gitu. Jadi saya cuman kayak ngelirik, ih gitu cringe sekali nggak sih, nah kayak gitu gitu. Udah dia chat pada akhirnya sampai ke minta nomor WA gitu. Nah dia minta nomor WA, terus dapatlah WA-nya. Dari situ itu masih belum berani saya ngechat tuh bang, saya masih si kawan teman saya lah, si Rul ini lah, Ibarul ini lah yang ngechat. Nah setelah itu di WA ya sama lah kayak IG. Nah terus suatu hari, suatu malam nih lah, tiba-tiba si cewek ini ngechat duluan. Yang biasanya kan saya selalu ngechat dia, itu di chat bang, kita chat siang, besok siangnya lagi baru dibalas. Nah, kayak gitu, jadi nggak lancar gitu. Nah terus anehnya tiba-tiba dia ngechat duluan nih bang, dia chat, Jal bilang, besok kosong nggak? Nah, sebenarnya nggak kosong tuh bang, ada jadwal kuliah. Nah, kosong nggak? Kenapa tuh? Nama chatnya nggak usah saya sebut lah ya. Aman. Kenapa tuh, kata dia, kata saya, kenapa tuh? Terus dia bilang, besok mau temenin dia nggak, ada acara sama anak kampusnya di laut, di pantai Pasir Putih. Cuman kan tuh terlalu jauh ya bang. Nah dia nggak berani tuh naik motor sejauh itu, soalnya kan harus lewat Gurute gitu. Jadi dia nggak berani, dia ajak saya untuk nemenin dia. Oke, saya temenin dia lah hari itu. Ya udah sampai sana pun saya cuman kayak jadi supir ya bang, Gojek gitu, nganterin dia udah. Terus ya udah dia sama anak kampusnya, saya di balai doang, makan mie, minum kelapa, udah gitu doang sampai acara selesai. Saya itu pulang, terus dia kayak cuma bilang makasih bla 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 bla, itu langsung ke rumah tuh, nggak kayak ada nongkrong pernah lagi, langsung ke rumah. Terus malam itu aku chat gimana tadi acaranya gitu, soalnya nggak sempat nanya di jalan. Nah itulah basa-basi. Nah, oke. Wah, masalah acara itulah. Nah selanjutnya itu tiba-tiba nggak ada komunikasi lagi bang, saya sama dia nggak ada komunikasi lagi. Chat saya juga nggak dibalas-balas gitu. Terus akhirnya suatu hari teman saya ini nelpon dia, teman saya yang memang dekat sama cewek ini, temannya si apa yang si Rul nih lah. Nelpon cewek ini, karena lagi di mana, lagi mau keluar nih, mau makan seblak katanya, makan seblak. Oh iya, terus dia tuh besoknya mau pulang ke kampungnya bang, soalnya tuh lagi liburan kuliah, mau liburan kuliah, dia mau pulang ke kampungnya. Nah terus si Irul ini chat saya, mau join nggak, ada si ini katanya, ada si cewek nih, dia bilang. Oh boleh tuh bre, di mana? Di sebelah ini, di sebelah, aduh ceker apa gitu, lupa saya namanya, udah lama soalnya 2 tahun lalu. Nah, makan sebelah nih, oke lah, OTW. Nah aku OTW ke rumah si Irul nih, jadi kami pergi bareng ke sana. Nah sampai sana ada si cewek tuh, ngobrol lah kami di situ, ngobrol. Rupanya seru bang ngobrol sama dia. Nggak kayak ngobrol di chat kan jarang dibales, saya chat lagi nggak dibales. Nah pas ngobrol di sana seru gitu. Oke, terus dia bilang, di sini ada tempat pemandian nggak? Ada, saya bilang ada, soalnya dia kayak ini pendatang yang baru-baru di Aceh gitu. Ada pemandian yang seru nggak katanya? Ada tuh, bilang di ini, di Kuta Malaka. Besok mau nggak kesana mumpung lagi liburan? Terus kata dia ya besok dia harus balik ke kampung halamannya. Oh ya udah deh, pas balik ke sini aja gitu. Nah singkat cerita dia besok balik ke kampung halamannya. Terus bang tiba-tiba dia yang sering ngechat saya gitu, sering ngechat kayak berangkat dulu ya bla bla bla. Nah, terus disitulah kayak mulai perbincangan kami tuh sering gitu, komunikasinya sering. Jadi setiap saya chat juga dibalas, dah kayak chatting-chattingan biasa lah, dah kayak deket lah, kayak teman, nggak deket sih, baru kayak teman gitu. Nah dia tuh liburan 3 bulan, selesai liburan ke sana balik dia ke sini. Nah setelah dia balik ke sini itu kami jadi kayak sering nongkrong gitu. Saya kan
ada kerja nih part time. Nah malam minggu tuh emang saya sengaja kosongin untuk jalan bareng dia. Nah gitu terus pokoknya jalan-jalan saya PDKT tuh sama dia. Oke. Sekitar PDKT-an tuh sekitar berapa ya, setahunan mungkin ada, setahunan. Nah setelah PDKT itu saya kayak beranikan diri nih, terus saya tanya ke teman saya meyakinkan kayak sekarang nggak sih ini udah tepat nih, kami udah dekat nih, udah sering ini bla bla bla, pokoknya melakukan hal-hal yang pokoknya orang pacaran lakuin lah. Iya, iya. Karena kami waktu itu belum ada hubungan. Terus katanya gas aja tuh, karena teman saya nanya udah ngapain aja, udah gini gini gini, oh tuh cocok tuh, gas aja katanya. Oke, setelah saya nembak dia, akhirnya jadian nih sama dia. Oke. Nah itu saya udah jadian sama dia. Oke, saya jadian, kami ya udahlah kayak menjalani aktivitas orang pacaran gitu selama 6 bulan. Nah ketika 6 bulan itu tiba-tiba dia bilang saya, Jal, malam nih ketemuan yuk katanya. Nah ketemuan di salah satu kafe dekat kos dia, di apa itu nama kafe ya, Klise gitu, agak masuk ke lorong-lorong gitu. Iya. Nah akhirnya kami nongkrong sana, terus ya udah ya, pertama awalnya ngobrol-ngobrol biasa santai bercanda-canda gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini, bang, aku boleh jujur nggak, bang? Boleh. Terus dia cerita ternyata dia ini belum bisa move on sama cowok dia sebelumnya. Oke. Nah gitu, itu posisi saya udah sama saya 6 bulan nih, bang. Terus udah PDKT setahun, kan setahun 6 bulan tuh, katanya dia belum bisa ngelupain cowok dia. Nah akhirnya dia bilang kalau dia tuh mau putus, mau balikan sama cowoknya. Oke. Kayak gitu. Di situ saya kayak oke. Gitu, saya nggak tahu menggambarkan perasaan saya hari itu apa. Yang sedih, terlalu sedih. Sedih lah ya, sedih lah, kayak sakit hati gitu, nggak mau makan, kerjaan males-males, kuliah juga nggak semangat kita masuk kuliah kayak gitu. Akhirnya kayak jadi kayak 1 tahun 6 bulan tuh nggak ada apa-apanya, bang. Terus nih baru sehari putus tiba-tiba dia udah up story bareng mantan dia. Nah kayak gitu, setelah saya kayak nggak pernah mau membuka hati lagi, bang. Nah gitu, banyak orang dekatin saya kayak nggak mau gitu. Jadi saya kayak mau fokus ke diri saya sendiri. Nah terus lama-lama kayak saya merasa kayak hampa juga nih, bang. Hampa, boring kali, cuman kuliah kerja kayak flat gitu. Pengen nih harusnya mau buka hati lagi, cuman nggak pernah bisa, bang. Nah gitu sih, saya buka hati nggak pernah bisa kepada orang yang kayak emang baik gitu. Saya tetap nggak bisa gitu, bang, buka hati, karena saya cuman kayak ngerasa kayak cuman mau sama dia nih, cuman dia kan udah punya orang lain ya, bang. Gimana gitu. Jadi ya udah gitu sih, bang, ceritanya. Sejak hari itu saya ngerasa kayak anjir, jahat cewek itu. Saya ngerasa gitu. Tapi lah di lain sisi saya juga mau membuka hati gitu, tapi nggak bisa, bang. Karena saya selalu takut kalau nanti mulai dari awal lagi, pendekatan lagi, keluar lagi gitu. Terus ya udahlah, nggak usah lah gitu. Bahkan saya pernah bilang kalau saya tuh nggak mau menikah, bang. Kayak gitu. Saya bilang ke orang tua saya, kayaknya abang nggak mau nikah lah, kayak gitu. Kenapa, kata mas saya. Ya nggak tahu, nggak mau aja. Sebenarnya nggak mau karena hal tersebut kayak gitu, takut kejadian serupa terjadi lagi. Seperti itu sih, bang. Ya bener sih, kok panjang tadi ceritanya. Dari masa lalu, berarti sekarang ceritanya apa nih, masih merasa kecewa gitu ya, sulit untuk membuka hati gitu ya. Iya, bang. Memang betul sih kok, memang kejadiannya kayak gitu. Nah mungkin sebenarnya menurut abang sendiri nih, kan abang udah dulu berjuang tuh, effort lah ceritanya, ngasih effort ke dia, PDKT sama dia. Menurut abang banyak nggak hal yang abang habiskan untuk bisa dekat sama dia gitu? Banyak sih, bang. Pas dia ulang tahun saya beliin dia kamera, beliin dia sepatu gitu, pokoknya hal-hal yang dia suka. Dia kan lagi scroll sosmed nih, terus dia bilang ini lucu ya, karena itu
itu kamera yang bisa ngeprint foto itu bang. Nah Hmm. ini lucu ya, nah ini sepatunya bagus ya. Nah terus saya beliin pas hari ulang tahun dia atau hari spesial dia lah, hari spesial hidup dia. Ya. Itu kejadiannya pas apa? Pas lagi PDKT atau udah pas lagi pacaran? Pas pacaran. Pas pacaran. Ya. Nah, kalau misalnya yang sebelum pas PDKT itu menurut abang sendiri, abang cukup banyak nggak menghabiskan apa namanya kos yang abang punya untuk cewek ini? Kalau pas PDKT paling cuman makan doang sih bang. Makan sekali keluar bisa habis 200 ribuan mungkin segitulah. Makan, main game. Terus saya juga ada beli game biar kami bisa mabar gitu. Jadi saya ingat tuh bang, saya beli game It Takes Two. Jadi kan pas nongkrong tuh jadi kayak nggak cuma ngobrol doang. Kalau ngobrol doang kan kayak udah sering lah, lama-lama mungkin kehabisan topik. Nah akhirnya saya coba berinisiatif, saya tanya ke dia, kamu suka nggak main game? Terus dia bilang, ih aku juga suka bilang main game. Bisa main game konsol nggak? Bisa, soalnya dia juga main game kayak Mario gitu. Nah Oh jadi ya. dia juga punya hobi yang sama lah seperti saya juga hobi main game. Nah akhirnya saya belilah game It Takes Two yang harganya tuh sekitar 700 ribuan. Udah kami main, itu effort saya ini apa rela menghabiskan gaji cuma untuk beli game tersebut. Terus sih bang, Oke. terus beli konsolnya lagi. Konsolnya kan saya kan cuma punya satu konsol, sehingga saya harus beli konsol baru gitu. Kalau boleh tahu dari sekarang nih kira udah berapa lama nih putusnya? Udah lumayan lama sih bang, Udah lumayan lama. udah sekitar 2 tahunan. Udah sekitar 2 tahunan. Walaupun udah 2 tahun tapi kayak ngerasa utuh gitu, ngerasa kayak nggak bisa ngelupain dia gitu. Terus ketika mau deket dengan yang lain selalu teringat dia gitu bang. Oh. Nah karena saya kayak nggak mau dekat sama siapa-siapa selain sama dia, nggak mau nikah dengan siapa-siapa selain sama dia, sedangkan dia udah punya cowok gitu bang. Apa kira-kira hal yang paling abang sukain dari cewek ini, misalnya selama mungkin pacaran atau PDKT, atau ada momen yang paling abang sukai itu yang bikin abang sulit nih ngelupain si cewek ini gitu? Nah ketika saya curhat ke teman-teman, kata teman-teman itu karena first experience sekali bang. Nah awalnya juga saya nggak tahu kenapa, terus dia bilang karena sebelumnya kamu udah pernah diginiin sama cewek belum, sebelumnya udah pernah diperhatiin belum. Nah, jadi saya ngerasa cuma dia yang merhatiin saya gitu bang. Nah jadi hal kecil yang saya lakukan itu diapresiasi sama dia, makanya itu membuat saya kayak seneng gitu. Oke. Nah mungkin karena first experience itu ya yang buat saya susah ngelupain dia gitu. Kalau kejadian yang memang betul-betul membekas ada nggak apa selama pengalaman abang pacaran sama cewek ini gitu? Ada tuh bang, kami jualan. Oke. Nah jadi itu kan lagi libur kuliah, cuman dia nggak mau cepet-cepet, itu pas kami pacaran ya. Iya. Dia nggak mau kuliah, dia adalah libur kuliah, cuman dia nggak mau cepet-cepet pulang kampung, jadi mau kayak nggak bisa waktu dulu liburan nih sama saya gitu di sini. Nah kami juga bingung kalau kayak cuman jalan-jalan kan bosen ya. Keluar ruang gitu gimana, terus dia bilang kan kalau bosen kan kan kalau jalan-jalan tuh kan udah sering ya kita terus keluar ruang, gimana kalau kita jualan? Ide bagus. Saya bilang ide bagus tuh, benar. boleh. Mau jualan apa? Nah pertama tuh kami jualan yang namanya tuh infused water. Nah zaman itu tuh masih viral kan itu infused water. Terus ya cara yang pertama, cara buatnya tuh mudah, terus bahan-bahannya juga ya simple lah, cuman air sama buah-buahan gitu. Oke, jadi saat itu kami memutuskan untuk jualan infused water nih. Terusnya jualannya di mana? Di stadion aja, Stadion Harapan Bangsa. Satpamnya om aku tuh, saya bilang ke dia, boleh tuh dikasih izin tuh kayaknya. Udahlah, akhirnya kami udah fix buat infused water. Nah pada hari itu langsung tuh rencananya sore, malamnya langsung belanja bahan. Nah kan belanja bahan, jalan-jalan seru lah bang, penuh canda-canda. Iya. Udah cerita kayak ini nggak dia lagi nih bang, soalnya itu momen paling membekas gitu. Iya. Jualan, belanja di Suzuya, beli buah-buahan itu bang. Buah-buahannya mahal kali beli di Suzuya, harusnya kami beli di pasar ya, biar murah. Iya. Ini 1 jeruk dong 30 ribu, jadi ya udah kami beli 30 ribu. Terus jualnya lagi berapa nih? Ya nggak apa-apa, coba-coba aja dulu, laku nanti baru kita buat lagi yang banyak gitu katanya. Ini untuk tes-tes aja dulu, jual 10 botol. Nah itu beli buahan aman. Terus ada satu bahan nih yang emang susah kali bang nyarinya, yaitu daun mint. Iya.
Nah daun mint tuh pas kami cari-cari ke Suzuya, ke Matahari yang ada buahnya juga nggak ada, ke pasar-pasar juga nggak ada daun mint. Akhirnya kami search di Google daun mint. Nah itu ada rupanya di Banda Aceh nih kebun daun mint bang. Kebunnya tuh di daerah mana ya, nama daerah Penyerat kalau nggak salah. Nama daerah tuh Penyerat. Nah akhirnya kami mutusin lah ke sana jalan-jalan. Nah terus sampai sana udah beli daun mint, beli 10.000 daun mint banyak gitu. Terus setelah itu saya ke kos dia nih mampir. Nah kami buat infusatornya tuh di kos dia. Ya. Kayak gitu ya, kami buat infusator di kos. Nah itu diamin selama 1 malam. Ketika diamin zong rupanya bang, kan besok harinya kami coba nih. Iya. Besoknya kami coba, rupanya rasanya pahit. Kayak di YouTube. Soalnya kan kata YouTube rasanya tuh kayak seger, asam-asam manis gitu. Rupanya pas kami buat pahit. Iya. Nah akhirnya udahlah nggak usah jualan ini, gagal kita nih. Nggak tahu juga kita salahnya di mana. Akhirnya mau jualan apa lagi ya, cari yang lain. Nah itu cari jualan yang lagi viral waktu itu juga, kami jualan samyang roll. Nah kami beli samyang, kemudian sama lah skemanya, kayak malamnya belanja, terus besoknya masak nih, dimasak, habis itu dijualinnya stadion. Nah itu laku bang. Nah itu laku, jadi kami kayak seneng gitu, laku nih, jualan lagi yuk. Akhirnya kami pesen samyang di toko online, yang itu 100.000 dapat 20 bungkus. Kami nggak tahu itu bagus atau enggak, soalnya kan kalau kita beli Indomaret kan 20.000 tuh sebungkus ya bang. Iya. 100.000 logikanya dapat 5 bungkus ya, ini bisa dapat 10-15 bungkus lah dengan harga 100.000 lebih lah. Nah kayak gitu, akhirnya jualan lancar tuh bang. Jadi udah kami ada uang dari situ, tapi nggak bertahan lama, cuman mengisi waktu libur aja. Nah mungkin itu sih bang pengalaman yang berkesan, soalnya pas jualan tuh seru, jualan bareng dia gitu. Ketawa ketiwi, bercanda, happy bareng lah. Berarti pengalamannya kurang lebih yang paling berkesan itu yang waktu jualan sama apa ya, cewek ini dulu gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tadi kan udah banyak nih ceritanya, udah mulai apa namanya, jualan, kisah-kisah indah dulu kan. Nah itu apa, abang ada merasa nggak kayak misalnya waktu deket-deket waktu mau putusnya itu ada sesuatu yang berubah gitu dalam hubungan abang dengan cewek ini gitu? Yang berubah ya? Mm-mm. Enggak sih bang. Nggak ada ya? Enggak. Berarti semuanya berjalan normal gitu, cuman tiba-tiba muncul Ya, tiba-tiba. tiba-tiba kaget ya kita ya, tiba-tiba gitu. Oke. Terus 6 bulan tuh berarti sia-sia, setahun 6 bulan tuh kayak yang sia-sia. Dia balikan sama mantan dia yang seorang abdi negara bang. Jadi mereka emang pacaran, terus putus gara-gara ini si cowok ini nggak bisa LDR. Nah jadi cowok ini penugasan di luar. Terus selama berapa ya, setahun penugasan di luar, setahun lebih lah. Terus supaya dia cuman sementara nugas di sana, akhirnya balik lagi ke sini. Nah situ mereka balikan lagi gitu. Oke. Apa namanya, berarti gimana perasaan kamu saat itu? Kan tiba-tiba ya bang ya. Maksudnya kalau misalnya kita bisa lihat, kalau misalnya hubungan kamu berakhir adalah tanda-tandanya gitu. Ini kan tiba-tiba, gimana perasaan abang pas nerima kayak pernyataan dia minta putus gitu bang? Ya kaget bang. Saya nggak tahu ngomong apa lagi bang saat itu bang. Terus dia bilang mau itu, dia minta maaf, bla bla bla, dia nangis juga. Saya kayak gitulah perasaannya, sakit bang. Oke. Kalau sampai sekarang menurut abang nih, dari pandangan abang itu apakah dia bersalah gitu terhadap diri abang? Nggak tahu ya, tapi saya udah ngecap dia kayak jahat sih bang. Oke. Soalnya kan kayak dia udah sama saya nih. Terus harusnya dia bilang dong, kalau dia di awal dia bilang dong kalau dia tuh nggak bisa move on. Tapi dia nggak bilang apa-apa bang. Terus pas si cowok nih balikan mereka. Saya juga tanya ke teman saya, dia punya mantan, nggak tahu juga teman saya. Oke. Cukup mengharukan ya.
Gara-gara kalau itulah saya masih nggak mau buka hati sampai sekarang. Udah jalan 2 tahun lah padahal bang. ya berarti kalau misalnya begitu kan kejadian udah lama diputuskan. Sampai sekarang kamu masih apa abang udah memaafkan belum si cewek itu? Memaafkan. Bahkan Udah saya berharap memaafkan. dia balik lagi ke saya. Kalau gitu memaafkan tapi maksudnya pengen tetap sama cewek itu gitu walaupun udah tahu itu dia begitu. Ya, gitu bang. Oke, kalau mungkin belakangan ini kamu apa namanya masih sering ini nggak menghubungi dia? Jarang sih bang. Jarang, tapi masih ada. Ada. Seberapa sering? Hmm, em, nggak sering-sering sih bang. Jarang lah. Pokoknya ketika dia butuh doang. Kayak misalnya dia butuh ini pengen ditemenin ke sini. Nah, yaudah saya temenin. Oh. Karena dia punya cowok ya. Kenapa dia tak Oh. terlalu temenin sama saya? Gimana perasaan waktu nemenin dia tuh di sekarang ini? Senang. Aneh gak sih? Senang. Senang. Kenapa senang? Nggak tahu. Nggak tahu, senang aja merasa Saya merasa senang kayak gitu. senang, terus udah kayak bahagia bareng dia. Di sisi lain saya sadar kalau dia tuh punya cowok sebenarnya. Oke. Bahkan saya bilang ke dia, udah putus kabarin ya. Oke. Kalau gitu nih kita bicara tadi kan kamu cerita belum bisa buka hati sampai sekarang untuk siapapun gitu kan. Kecuali dia. Kecuali dia. Hmm. Ada nggak terbesit itu dalam hati abang itu misal hubungan seperti apa sih yang abang inginkan di depannya untuk kedepannya gitu? Kalau hubungan yang kayak ke depannya ya gimana ya? Saya mau yang kayak bareng dia. Oke. Berarti Wah, cuman dia. semua kayak semua yang saya jalani sama dia tuh bahagia, senang lah, menyenangkan. Apapun itu. Oke. Kalau kayak gitu nih sebenarnya gimana gimana abang menganggap diri abang setelah putus itu? Terus saya kayak apa ya? Menganggap diri maksudnya bang? Nah, jadi apakah menjadi orang yang kan maksudnya itu kan ceritanya dia putus untuk kembali ke mantannya gitu kan. Iya. Apa abang merasa diri abang tuh kenapa sampai dia bisa begitu? Apa abang ada yang kurang gitu? Oh iya, saya juga tanya. Katanya enggak. Dia juga suka sama saya, terus dia juga merasa saya kayak bisa bikin dia bahagia, dia juga nyaman sama saya. Tapi ya itu, dia juga nggak bisa lepas sama cowok dia sebelumnya, mantan dia nih, yang akhirnya mereka balikan. Nah gitu bang. Itulah yang abang menganggap diri abang gimana nih saat dia putus karena tahu ingin kembali ke pacar mantannya yang abdi negara itu. Ya awalnya sedih sih bang. Sedih. Sedih terus ya Ada merasa diri tidak pantas atau sebagainya nggak? Kalau gitu kayaknya enggak sih bang. Muka juga nggak jelek-jelek banget, kerjaan ada, oke lah saya rasa. Gitu. Cuman ya itu aja, saya nggak mau buka hati selain ke dia gitu. Terus saya merasa kayak nggak mungkin lagi sih dia putus sama cowok ini, kayaknya. Ya, dengan abang tahu begitu, kira-kira sekarang abang masih sering nggak muncul rasa sedih dan mungkin kangen gitu? Kalau sekarang udah nggak lagi sih bang. Oh, sekarang udah nggak lagi. Cuman kayak flat aja gitu hidupnya, jadi pengen buka hati lagi, cuman kayak takut kejadian yang sama terulang. Oke. Berarti apa ini sebutannya? Abang mengalami trauma gitu ya? Mungkin abang sendiri nggak tahu apa perasaannya gitu ya? Bingung sih. Saya pengen buka hati tapi ya gitulah. Kalau misalnya kita bicara tadi kan itu kan semua mempengaruhi emosi bang ya. Setelah abang kejadian abang putus itu abang ada mengalami misal kayak stres itu atau mungkin performa abang dalam kerja ataupun belajar tuh ada berpengaruh bang? Pengaruh tuh bang. Iya, boleh ceritain pengaruhnya gimana? Jadi selesai putus tuh saya kayak sedih lah, saya chat dia long text tapi nggak dibalas bang. Dibaca doang, dia terus balasnya pun paling cuman maaf gitu, maaf kalau dia jahat gitu. So ya udah, itu pengaruh ke kerjaan saya di kerjaan yang nggak semangat, kuliah juga nggak semangat. Terus saya curhat ke teman, dimaki bang. Oke. Saya curhat malah dikatain bodoh kali gini ya gimana. Gitu, nama juga cinta.
gitu ya. Tapi dari lingkungan saya juga ada yang mendukung. Hmm. Kalau emang ya udahlah bisa pelan-pelan nggak apa-apa kan, cinta emang membutakan, jadi ya udah enjoy aja, itu juga termasuk dalam perjalanan hidup, dia bilang. Kayak gitu. Oke, kalau kita berarti abang punya ya punyalah dukungan dari sekitar ya kan. Kalau dari Ya, diri abang sendiri itu abang melakukan apa untuk misal kayak di awal itu menghilangkan rasa sedih atau untuk ya paling menenangkan diri? hmm, yang pertama menghapus game yang pernah kami mainkan bareng. Oke. Enggak sih, enggak, udah hapus terus download lagi, kayak rugi sih bang. Hapus download lagi, main bareng teman gitu. Iya, iya, iya. Main bareng ya gitu sih bang, paling mabar, nongkrong, cari kesibukan yang buat saya nggak keinget dia, tapi tetap aja sih bang pas malam jam kosong saya rasa kayak dulu jam segini teleponan nih sama si dia kayak gitu. Iya. Itu sih bang. Selama abang menjalani hubungan sama dia, abang merasa lebih baik nggak? Baik dari aspek apapun. Ya saya merasa lebih baik. Saya kan orang yang nggak berani tampil nih bang, nggak berani tampil di depan. Iya. Tapi ketika sama dia, dia kayak ngebus saya gitu. Nggak apa-apa ya. Saya nih misalnya nih ketika saya dipaksa ikut lomba sama dia, katanya dia bilang kalau saya tuh punya, kata dia tuh lihat aku tuh punya potensi di public speaking. Iya. Nah cobalah ikut lomba pidato gitu. Pidato bahasa Inggris waktu itu. Soalnya saya kan juga ini bang, jago lah bahasa Inggris. Iya, iya. Nah terus nggak berani saya ngomong depan orang gitu, bilang ke dia. Terus dia bilang udah nggak apa-apa, bilang orang yang nonton kamu tuh cuman ini aja, dia nggak kenal kamu katanya. Dia nggak kenal kamu, kamu juga nggak kenal dia, jadi ya udah santai aja gitu. Akhirnya gara-gara itu dia terus ini bang, ngelakuin hal-hal bodoh yang sehingga membuat perhatian gitu, perhatian orang tuh saya, kayak misalnya lagi jalan di mall, terus tiba-tiba dia kayak ngelakuin sesuatu yang konyol lah di dalam mall tuh, sehingga orang tuh jadi fokus perhatiannya ke kita. Contohnya tuh kayak misalnya kami lagi jalan nih bang, terus dia teriak bang, wah bonekanya bagus ya, mau dong dibeliin. Terus orang-orang tuh langsung ngeliat ke saya kayak malu gitu. Oke. Nah karena gitulah, dia ngelakuin hal yang kayak memancing perhatian orang ke saya gitu. Nah akhirnya saya jadi berani gitu bicara depan umum. Nah, setelah melihat kejadian ini, abang mengalami kejadian ini kan maksudnya kejadian yang cukup panjang ceritanya gitu kan. Ada nggak yang ingin abang capai gitu di dalam hidup abang, mungkin sebagai bentuk coping dari diri abang sendiri gitu? Maaf bang, boleh diulang pertanyaannya? Nah kan tadi setelah abang mengalami kejadian ini nih kan, putus gitu kan dari kenang-kenangan yang cukup indah. Ada nggak sesuatu yang ingin abang capai gitu ke depannya untuk diri abang sendiri? Paling ya melanjutkan hidup aja sih bang. Kalau yang sesuatu yang ingin dicapai mungkin yang ingin saya capai sudah tercapai bang. Saya menjadi pembisnis yang sukses gitu, dan sekarang alhamdulillah udah saya punya usaha, saya juga udah punya beberapa cabang gitu, mulai dari usaha kuliner, terus saya juga punya usaha rental, jadi udah tercapai semua lah. Tinggal nikah nih bang, tinggal. Oke. Mungkin udah kita dengar tadi cerita dan juga berbagai macam keluhan dari abang ya kan. Mungkin kalau boleh saya izin kasih saran. Ya boleh bang, saya butuh banget saran dari abang. Ya, kalau misalnya tadi abang kan cerita kalau abang punya berbagai bisnis gitu kan, ada punya bisnis kuliner, punya bisnis rental dan sebagainya. Mungkin menurut saya abang bisa lebih fokus terhadap hal-hal yang sedang abang jalani sekarang gitu, dibanding tetap mungkin abang terlalu memikirkan si mantan abang ini gitu. Mungkin abang bisa fokus untuk mengembangkan diri, fokus untuk mengembangkan aspek-aspek dalam diri abang, sehingga nantinya abang bisa membuka hati juga untuk orang yang baru, bisa melihat orang-orang yang baru, dan juga tidak menjadi orang yang tertutup gitu terhadap hal-hal yang ada di lingkungan sekitar abang. Jadi mungkin menurut saya abang bisa lebih fokus dan juga tidak terdistraksi dengan perasaan-perasaan ataupun emosi yang mengingatkan abang tentang si cewek itu gitu.
Nah, kemudian saran saya juga kalau misalnya abang, kalau bisa jangan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan si cewek ini gitu, supaya abang bisa melupakan cewek ini secara permanen gitu. Memang kalau kita bilang rasa cinta itu memang nggak bisa diganggu gitu kan. Kalau dia ada di situ ya udah memang ada, tapi mungkin kita bisa minimalisir dampaknya terhadap kehidupan abang itu. Jangan sampai mengganggu kehidupan abang, mengganggu jalan kehidupan abang. Dan tadi sampai kayak nggak mau nikah, menurut saya itu udah terlalu mengganggu kehidupan abang gitu. Iya. Oke, mungkin itu saran dari saya. Apakah dari abang ada cerita yang mau diceritakan lagi atau masih ada keluhan? Kayaknya cukup sih bang. Saran-saran dari abang mungkin bolehlah saya coba. Terima kasih banyak bang. Oke, mungkin untuk sesi kali ini segini aja. Mungkin untuk sesi kedepannya kita bakal bahas lebih dalam lagi sama-sama bareng-bareng. Kita juga bakal belajar bareng-bareng lagi. Mungkin sekian aja untuk sesi kali ini. Mungkin terima kasih karena sudah datang ke sini. Terima kasih juga bang. Oke, selamat siang. Selamat siang bang.